sekarang ini ada seperti seolah-olah ya, Iya. Anda merasakan atau tidak, itu seperti kita digiring melihat pesantren itu lembaga yang menakutkan. Betul. Dengan munculnya kasus-kasus itu. Iya. Digoreng terus. Apakah kekerasan atau pelecehan seksual. Iya. Digoreng terus. Dan itu menjelang tahun Mendaftar. baru. Iya, biasanya Ajaran begitu. baru. Iya. Menjelang penerimaan santri Ini nggak pendaftaran. mungkin nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini By design, ya. seperti menggiring opini. Iya. Seperti menggiring Gitu. opini. Tentu Mas. kan kita kalau lihat bahwa yang tadi antum tadi sampaikan, ketika menjelang ajaran baru itu sudah mulai digoreng. Istilahnya yang sudah Ya, hangus bahkan itu yang pun sudah hangus diangkat lagi. Diulang lagi, ya. Ini kan biasa isunya bullying Ustaz, Ya, bullying, ya iya. kekerasan dan Pelecehan. lain-lain. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Mungkin antum bisa sampaikan kepada para calon wali santri atau Bullying itu terjadi di hampir semua sekolah. Tidak hanya Sekolah pesantren. negeri banyak. Ya. Dan lebih banyak di Lebih sekolah banyak. negeri, Sekolah di sekolah negeri, sekolah pesantren. swasta. Ya. Banyak. Cuma kenapa itu nggak diangkat? Kenapa di pesantren? Oke, kita harus jadi ini muhasabah. Artinya apa? Pengelola, pengajar, ya, pengurus pesantren juga harus lebih profesional ya. Jadi masalah-masalah kenakalan santri itu pasti ada. Nah, cuma harus ditangani sekarang pakai psikolog, Ya. pakai supaya mereka bisa curhat apa masalahnya. Saya kira sekarang pendekatannya harus lebih humanis. Pendekatan. Nggak bisa pakai kekerasan. Maksudnya kekerasan dulu biasa kan. Iya. Wah, cukur kalau nggak ditabok gitu ya. Atau apa gitu kan. Itu biasa dan orang tua santri nggak protes. Nggak protes. Kenapa? Untuk dididik jadi orang benar kan harus keras. Ya, tentara saja mau dididik Keras. keras. Facebook, fisiknya, apanya segala macam. Membentuk kedisiplinan, kan? Membentuk kedisiplinan. Nah, sekarang ini kan anak Gen Z lahir itu kalau saya zaman dulu dimandiin orang tua tuh dikucek-kucek. Wah, mukanya, apa rambutnya. Sekarang pakai Iya, betul. Ada pakai- topinya gitu. Topi nggak ada anti air. Ya, jadi manja sekali dari kecil. Ya, kita mandi pakai air sumur dulu ya. Sekarang pakai air galon. Ya, kayak ikan arwana. Iya kan? Jadi itu mental loh, terbentuk. Nah, itu sejak bayi itu. Sejak bayi. Sejak bayi. Sejak bayi. Jadi mental jadi nggak kuat. Mental jadi nggak Sekarang mau menyalahkan pesantren lah. Pendidikannya dari orang tua begitu. kuat. Mentalnya lemah lalu dimasukin pesantren. Betul. Iya kan? Nah, lalu disalahkan pesantren. Itu nggak benar, nggak fair gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah kembali berikan kesempatan kita untuk bertemu lagi dalam podcast Suara Al-Islah. Sahabat Suara Al-Islah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di podcast Suara Al-Islah, ruang diskusi yang menghadirkan inspirasi, ilmu dan nilai-nilai Islam melalui dialog bersama para tokoh ulama, akademisi cendekia, serta seluruh praktisi atau para praktisi di berbagai macam bidang. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali bersama saya Zuhal yang akan memandu secara langsung podcast kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi bersama saya Wahyudi. Saya Febri. Saya Alhamdulillah, kali ini pertemuan kita ini mungkin menjadi pertemuan yang perdana ya, Ustaz Wahidi ya. Betul Ustaz Zuhal. Alhamdulillah pada kesempatan yang spesial ini hadir di tengah-tengah kita seorang ulama, kiai, cendekiawan muslim, dan insya Allah hadir yaitu Al Ustadz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Ahlan wa sahlan Ustadz. saya belum begini cocok dipanggil Kiai. Cocok, Ah. Ustaz. Ini enaknya dipanggil siapa? Nah ini panggil saya Ustaz. Panggil apa ya? Kayaknya kiai saja yang paling enak. Oh, kedai kiai ya. Betul. Ini merupakan satu kebahagiaan dan kehormatan untuk kita semuanya, Ustaz, karena di episode perdana ini antum berkenan dan bersedia untuk hadir di podcast kita bersama. Nah, alhamdulillah, Alhamdulillah. syukur Pak Allah. Terima kasih. Tapi antum hari ini sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. walaupun agak kaget
cuaca ternyata bulan-bulan ini cukup dingin ya. Cukup dingin di Bondowoso. Malam dan tadi subuh luar biasa. Saya nggak menyangka loh, airnya hangat ternyata dingin. Dingin. Terus memang dingin, San. Nah, ini kali kedua Ustaz ya datang di Pondok Alhamdulillah. Pesantren Al-Islah Bondowoso. Bagaimana kesan kedua kalinya datang ke Al-Islah, Ustaz? Ya alhamdulillah luar biasa. Saya pertama dan yang kedua sekarang ini menyaksikan Pondok Al-Islah ini pondok yang menyatu dengan masyarakat. Itu ciri khas yang kesan saya pertama kali datang ya. Karena pengajiannya juga banyak dihadiri, pengajian bulanan itu rutin Tamteraate itu Iya. banyak dihadiri oleh masyarakat. Juga ada yang dari wali santri ya. Jadi ini salah satu bentuk saya kira secara tidak langsung pengabdian masyarakat itu sudah melekat dalam diri dan jiwa pondok ini gitu. Luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kalau kita dengar tadi beliau menyampaikan Tamteraate, Iya. jadi Maduranya masih ada, Ustaz. Betul, Ustaz? Masih ada ya. Masih ada. Masih ada. Karena saya pernah makan petis, pernah makan apa itu? Remis. Oh ya, Madura itu ada betul. remis ya. Iya, betul. Ada makan nasi jagung juga pernah saya. Jadi ada lah dikit-dikit. Tapi ternyata beliau juga masih punya nasab dari Madura. Dari Madura. Berarti mengalir darah Maduranya. Darah Madura. Makanya kalau kita dengarkan ceramah-ceramah beliau itu masih ada semangat kemaduraannya, Kemaduraan. begitu, membara, Itu begitu. masih tretan ya. Tretan Gibi katanya. Baik Ustaz atau Kiai Fahmi Salim, ini kan kita sudah mengenal Kiai Fahmi ini sebagai salah satu tokoh pemikir Islam di Indonesia. Iya. Salah satu kiai, beliau juga ini termasuk paket komplit, Ustaz. Pakai komplit, Hmm. Astagfirullah. Beliau selain anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, beliau juga sebagai sekarang founder sekaligus direktur dari Al-Fahmu Institute. Alfa Munsur. Ya. Kemudian beliau juga wakil sekjen dari MIUMI, Mayumi. Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jadi ini muda terus kata beliau. Dan beliau juga salah satu anggota dari Ikatan Ulama Internasional, International Islamic Scholar ya, International Union Union Scholars. Muslim Scholars Yus. di Doha, Qatar. Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Dan beliau juga penulis. Paketnya komplit. Paket komplit. Nah, tapi kan kita mengenal beliau sebagaimana Kiai Fahmi saat ini. Ya. Nah, tentu kita perlu mengetahui Ustaz, Betul. bagaimana kemudian perjalanan atau ya spiritual journey-nya Ustaz, dari pendidikan, kemudian kita mungkin pengen tahu kalau antum berkenan untuk sharing kepada kita bagaimana perjalanan dakwah hingga menjadi Kiai Fahmi Salim saat ini. Ya, masalah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih diberikan ruang untuk sharing, ya berbagi. Walaupun ilmu dan pengalaman saya tentu masih sangat sedikit Masya Allah. dibandingkan Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Masum ya. Saya sangat mengagumi beliau dan juga senior saya di Al-Azhar, Kiai Toha Yusuf Zakaria ya, dan semua keluarga besar Pondok Al-Islah. Saya kecil itu memang didikan langsung orang tua. Secara formal memang sekolah di sekolah dasar negeri, tapi sorenya saya itu madrasah, masuk madrasah diniyah. Oh iya. Madin itu. Iya, Madin. Jakarta dulu biasa tuh ya. Madin Jakarta ya. Itu sorenya. mulai dari kira-kira jam 4 ya. Jam 4 sampai setengah 6 lah sebelum maghrib. Atau jam 3, setengah 4 sampai setengah 6 gitu. Ya. Kita hanya 2 jam aja, jadi 2 pelajaran itu. Jadi, nah pendidikan agama saya secara formal didapat di situ. Tapi secara informal itu ya dari orang tua langsung. Ada orang tua langsung. Karena emang orang tua kami ini mubalik. Ya, banyak mendapatkan pendidikan agama juga. Jadi pendidikannya langsung. Jadi kita habis maghrib itu semua harus di rumah ya, harus ngaji, dibimbing sama orang tua. Masya Allah. Mulai dari kenal huruf sampai baca Al-Quran, kemudian setoran hafalan, juz amma. Kemudian yang uniknya, kalau hari-hari besar Islam itu saya dibuatkan teks pidato dari umur 5 tahun. Wah, luar biasa. Dan suruh baca, suruh ngapalin, nanti suruh tampil. Ya, karena ibu itu mubalighah, penceramah. Oh. Ya, Tampilnya di
Acara tampil di acara-acara peringatan Hari Besar Islam. Biasa ibu kan ngisi pengajian gitu. Saya suka dibawa dari kecil. Ya. Kalau hari-hari biasa ibu ngaji itu pengajian, ya hanya mendengarkan, kita Islami. Tapi kalau Hari Besar Islam, saya disuruh tampil juga. Tampil. Ya, katakanlah dai cilik. Ya. Walaupun belum ada pilda cilik. Ya, kira-kira seperti itu Baik. gambarannya. Berarti Terus memang masuk pondok, Iya. Iya. terus dari Sanawiyah, Aliyah, pondok, terus itu sampai ke Al-Azhar. Sampai ke Masya Allah, kalau kita melihat Ustadz ya, proses pendidikan Ustadz ya dari rumah, bagaimana perhatian orang tua Iya. kepada antum sehingga jadilah Ustadz Fahmi Salim saat ini. Seperti itu saya kira. tentu memang fondasi pendidikan Islam itu kan memang harusnya dimulai dari rumah kan. Iya. Betul. Dan itulah yang mungkin kemudian menjadi lecutan ya untuk Ustadz Fahmi sendiri, Kiai Fahmi sendiri, agar kemudian mengembangkan apa yang sudah dapat di rumah hingga sampai sekarang menjadi Kiai Fahmi yang saat ini yang kita kenal. Iya. Baik, Ustaz. Tadi kan untuk cerita ada sedikit dai cilik ya. Ya. Sekarang mungkin kita lihat kondisi saat ini ya. Saat ini kan medsos begitu mudah diakses. Terus banyak anak-anak muda Islam ya, girohnya tinggi gitu untuk berdakwah Iya. lewat medsos. Nah, menurut Ustadz nih, yang perlu mereka bekal mereka tuh apa sebelum mereka turun berdakwah di medsos dengan giroh yang tinggi? Iya. Bekalnya apa aja tuh, Ustadz? Ya tentu ketika Nabi SAW menyampaikan pesan pada kita, balighu anhu walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat itu kan kalau hanya sekedar menyampaikan. Sekedar Artinya menyampaikan itu kita menjadi mata rantai. Artinya itu kalau sekarang itu viral. viral. Ya. Viralisasi ucapan Nabi itu kan tabligh namanya. Iya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, untuk menjadi dai itu beda dengan sekedar menyampaikan, memviralkan. Kalau memviralkan, mereka ada sumbernya. Iya. Sumbernya benar, sumbernya kompeten, sumbernya valid, itu yang kita viralkan. Jadi kita hanya sekedar menjadi mata rantai. Tapi kalau kita ingin menjadi sumber itu sendiri, Iya. tentu kita harus memiliki kompetensi. Memiliki kompetensi. Ya, kompetensi itu dimulai dari pendidikan agama secara mendalam sejak kecil, ya. Kecil. Menguasai Al-Quran, bacaannya dengan baik. Sebab banyak, ya mohon maaf ya, Iya. dai atau balik sekarang itu kalau lihat beberapa itu bacaan Qurannya juga belum Benar ya, belum fasih. fasih. Walaupun punya semangat Iya. untuk menyampaikan, nggak apa-apa, bagus. Menyampaikan itu artinya kan kita termasuk bagian tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tapi kalau untuk menyampaikan ayat Quran dan hadis itu harusnya baik ya, fasih gitu ya. Menyampaikan dengan intonasi yang benar, dan walaupun penyampaiannya bagus, menarik, menggugah, tapi kalau ketika mendengar bacaan Qurannya keliru kan nggak enak kita dengar. Iya, kuping agak gimana gitu. Ya, agak berdengung gitu. Iya, betul Ustaz. Iya, Insya Allah. Kalau kita saat ini kita melihat bahwa tantangan dakwah ataupun tantangan pendidikan Islam di Indonesia itu kan sangat kompleks. Ustaz. Menurut Ustaz saat ini apa tantangan terbesar di dakwah atau pendidikan di Indonesia? Saya mempetakan begini, hasil dari perenungan pengalaman dakwah kita beberapa tahun belakangan ya. Walaupun dulu tentu saja kalau kita baca sejarah dakwah Indonesia tentu panjang ya, tapi kita singkat saja dari masa kemerdekaan, kemudian reformasi, orde lama, orde baru, dan sekarang. Tentu masing-masing memiliki dinamika dan ciri khas. Punya tantangannya masing-masing. Di tiap zaman punya tantangan. Tantangan di era kemerdekaan beda dengan era pembangunan, tantangan pembangunan beda dengan era reformasi. Tapi intinya adalah bahwa setiap tantangan itu ya harus dihadapi dengan cerdas, ya harus dihadapi dengan bijaksana. Karena dakwah ini kan harus tetap harus terus disampaikan. Siapapun penguasanya, siapapun pemerintahannya. Karena yang namanya dakwah ini masyarakat harus terus dikawal, harus terus dibina. Ya, kalau penguasa itu kan, pemimpin itu kan datang silih berganti. Berganti pemerintahan 5 tahun sekali, anggota DPR 5 tahun sekali, bisa berganti. Tetapi kalau dakwah ini, ajaran Islam, orang butuh
wawasan tentang Islam ini dia sepanjang hayat, ya. Bisa jadi mereka yang selama ini kita anggap sebagai penentang, ya, itu sebenarnya dalam hati kecilnya juga Ya. merindukan siraman-siraman Betul, rohani, betul. ya. Kalau nggak dirinya, ya istrinya. Istrinya. Kalau nggak itu, ya anaknya. Anaknya. Kan mereka kan Betul. melek media sosial. Ya, betul. Iya. Jadi tetap ruang-ruang dakwah itu harus terus kita isi. Ya, kepada Fir'aun saja yang kejam, bengis itu kan Allah minta kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah ucapan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, supaya dia mengambil pelajaran lalu kemudian punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti pada intinya ruang-ruang dakwah itu harus selalu terisi. Harus selalu terisi, Dengan ya. cara yang cerdas. Iya, Iya. dengan cara yang cerdas. Ini sangat relate dengan fenomena sekarang sebenarnya. Ustaz. Iya. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang ini kan sangat marak ya, apa hijrah gitu Ustaz. Hijrah. Jadi semangat hijrah, komunitas hijrah di mana-mana. Iya, iya. Bahkan banyak selebgram gitu kan yang dulunya konten-kontennya kurang edukatif, kemudian setelah hijrah berubah jadi dai online atau dai digital. Kita. Tapi ini Bisa menarik oleh- karena banyak ulama-ulama kita melabeli, ada yang keras melabeli sebagai dai karbitan misalkan, atau ada yang bahkan menyampaikan oh ini dai yang tidak bersanad, jadi tidak boleh diambil ilmu-ilmunya misalkan. Bagaimana antum melihat fenomena ini? Ustaz? Iya, bedakan ya antara dia penyampai tadi Tadi ya. pesan Pesan. untuk memviralkan ajaran Islam dengan dai yang sebagai ulama. Ya. Nah, yang bersanad itu kan jelas harus ilmu, Ya. Iya. ilmu pengetahuan. Dia sebagai sulu, dia sebagai orang yang bijak lestari, menyampaikan ilmu dari sumber-sumbernya dari Quran, hadis, ya. Kemudian kitab-kitab ulama salafus saleh maupun kontemporer. Nah, itu yang saya kira memang harus lebih kompetensi yang kompetensi kekhususan dan kepakaran ya sesuai dengan jalur ilmu pengetahuan kita Iya. tahu ya. Nah, tetapi yang memviralkan ini kan bisa siapa saja. Betul. Ya, jadi ajaran misalnya, petua, nasihat dari ulama itu kan bisa disampaikan kepada masyarakat luas melalui orang-orang yang memang selama ini dipandang oleh publik dia ini Punya pengaruh. Ustaz. punya pengaruh, influencer, ya. Influencer. Karena penting juga peran para betul. influencer ini. Betul, gitu. betul. Dan Nabi kan juga memilih sahabat-sahabatnya itu rata-rata mereka influencer di tengah Iya, kaum. orang-orang viral pada zamannya. Orang-orang viral pada zamannya yang dihormati. Iya. Nah, tapi mereka juga mau terus belajar. Nah, itu yang penting itu. Ya. Ada semangat dan harus kita dorong terus dai-dai atau katakanlah yang memviralkan pesan-pesan Islam ini untuk mereka mau belajar lebih Ya. baik, lebih dalam lagi ya. Di tengah arus seperti tadi itu. di tengah arus medsos itu, saran Ustadz kepada mereka untuk belajar kepada siapa ini? Karena Penting kan juga. mereka ya belajarnya dari medsos gitu, Iya. bisa kemana-mana gitu. Betul, ya tentu kan semangat mereka menyampaikan perlu diapresiasi. Perlu apresiasi. Ya. Tapi kan perlu Untuk ada, menambah ya betul. kapasitas keilmuan tadi. Iya. Nah, mereka itu kalau saran Ustadz belajar ke siapa gitu. Kalau mau formal tentu mempelajari di institut ya atau sekolah tinggi ya, yang memang konsentrasi di bidang dakwah. Di bidang dakwah. Ya, di situ ada gurunya, ada profesornya, ada gitu pakar-pakar yang ahli di bidang dakwah. ya. Nah, jadi misalkan ya sekarang saya lihat ada beberapa dulu kan tadinya public figure, ya, artis, tapi dia mau belajar. Mau belajar. Akhirnya ngambil S2 S3 Ya. Iya. di bidang studi Iya, Islam. betul. Nah, artinya itu kan bagus tuh. Iya. Nah, yang model begini harus dijadikan teladan. Ya. Ya, ada kalau presenter TV dulu ada namanya Mas David Kholik. Iya. Mas David Kholik ini sekarang udah S3 Sudah. di bidang dakwah. Bidang dakwah. Ya. Maksudnya ini kan Mbak Oki. Kristiana Deli, Azhar itu ya. itu kan juga dia ambil kuliah setelah S1 di Indonesia yang di bidang umum itu, ngambil S2 S3 di bidang studi Islam kan gitu. Secara tidak langsung memberikan motivasi Ustaz Memberi kepada yang motivasi. tadi itu, yang Ya. karbitan lah istilahnya Iya. gitu. Kalaupun dia nggak mau lagi belajar formal, ya
kan bisa juga mengikuti kelas-kelas online. Kelas online. Halakah online kan Ya, sekarang halal lagi online banyak. ada banyak ya, kajian-kajian online itu ada. Nah, bisa kita mengikuti, nanti tinggal mencari rujukan yang tepat aja Nah, kepada di situ. siapa di bidang Pada ahlinya. siapa ya? Yang di bidang pakar tentang hadis, Ya. siapa di bidang tafsir, siapa di bidang sejarah, siapa gitu kan. Betul. Atau ingin memperbaiki tahsin Qur'annya, Ya. bacaannya, atau minimal ada hafalannya, kan bisa kelas online. Betul. Ya, Karena kalau memang- tidak mau ke seorang offline kan. Kadang karena memang peran influencer saat ini lagi memang sangat penting, Sangat cukup penting. penting. Karena Betul. kadang netizen ini nggak mau ikut kiainya, nggak mau ikut ustadz, Iya. tapi mau ikut Influencer. iya Influencer. siapa yang dia idolai. Yang begitu. Padahal yang Influencer-influencer. dia idolnya belajarnya ke Ustadz. Nah, begitu. Yang diingin yang disampaikan saat Kiai Fahmi tadi kan begitu. Iya, iya. betul. Jangan-jangan kayak Fahmi banyak influencernya ini. Ya. Karena Atau kata influencer mungkin binaan. kata netizen, Viral, Ustaz. kata netizen, udah biasa dengar dari kiai yang Iya. gitu kan. Kita pengen yang orang yang kelihatan jauh dari agama tapi dia bisa menyampaikan. Betul. Gitu. Bisa. Mungkin lebih ngena lah kesannya. Ya. Gitu. Ya, karena Relate masih sama kehidupan Followersnya mereka. banyak. betul, Ustaz. Betul. relate dengan kehidupannya dengan pakai bahasa sesuai dengan bahasa mereka. Nah, kadang-kadang kan kalau kiai atau ulama itu kan kalau pakai bahasa yang kekinian itu kan Jaim. agak gimana Iya, ya, iya. nggak terbiasa lah. Saya nggak mengatakan jaim, nggak terbiasa. Karena kan biasa pakai baca kitab, gitu kan, serius, Betul, gitu kan. serius. Nah, jadi untuk down to earth, lebih membumi, agak susah membahasakannya. Nah, itu berbagi tugas, nggak masalah. Berbagi Ya. tugas, iya. Yang penting teman-teman selebgram atau dai digital tadi istilahnya influencer, dia mau terus belajar. Dan menyampaikan sebatas yang dia ketahui. Sebatas yang diketahui, Dari jangan gurunya. jangan berfatwa. Iya. Jangan nanti netizen nanya tentang hukum agama, nanti dia paksa jawab. Nah, harus bijak, dia harus bilang kepada followersnya atau penggemarnya, sependek fansnya, pengetahuannya. Saya nggak tahu. Saya Karena nggak untuk tahu. menjawab masalah ini, teman-teman bisa nanya ke platform Ya, siapa, betul. ustadz siapa, kiai siapa, gitu kan. Seperti itu. Jadi harus bisa membagi peran begitu Ya, ya. betul. Ya. Oke. Kalau kita melihat Ustadz ya, apa mungkin indikator keberhasilan daripada pendidikan Islam, Ustadz? Apakah hanya berkaitan tentang akademik saja atau mungkin ada hal lain, Ustadz? Iya, pendidikan Islam ini kan holistik ya. Tidak hanya untuk mengisi akal otak dengan materi-materi pembelajaran atau hanya indikatornya hanya kelulusan nilai yang ditulis di atas kertas ya. Tapi kan harus melahirkan attitude, melahirkan akhlak. Nah, indikator akhlak itu kan nggak mudah, Ya. Betul. nggak bisa ditulis itu di atas kertas. Ya, kalau pelajaran akhlaknya iya, Ya. ada ujiannya, pertanyaannya, jawabannya sesuai apa tidak ya benar. Iya. Betul. Bisa dapat nilainya 8 atau nilainya rendah dari itu kan bisa. Tapi yang penting adalah pendidikan Islam ini jangan dilihat hanya nilai-nilai nominal secara formal di atas kertas ujian atau ijazah ya, tetapi dari perilakunya. Nah, sejauh mana perilaku anak yang dididik di lembaga pendidikan Islam itu lalu melahirkan kebaikan, kebermanfaatan, dan juga yang tidak kalah penting adalah nilai-nilai kepemimpinan. Banyak orang ilmunya bagus tapi dia tidak punya kepemimpinan. Iya, betul. Ya, kepemimpinan itu kan seni yang penting untuk dikuasai setiap muslim, Betul. apalagi santri. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti yang memimpin umat, mimpin bangsa negara ini ya orang-orang yang nggak beragama, yang nggak ngerti agama. Itu mereka tampil dan bahkan percaya diri. Gitu. Kayak diri. Nah, kita harus tanamkan kepada santri-santri kita, mereka memiliki kepercayaan diri, mereka bisa dilatih kepemimpinan, ya, strong leadership itu harus dilatih sejak dini. Iya, karena kalau kita melihat Ustadz ya pada saat ini bagaimana fenomena orang tua itu lebih condong kepada prestasi akademik kan begitu. Jadi apalagi dengan seiring berkembangnya teknologi, media yang serba terbuka gitu, mungkin ada saran yang bisa Ustadz sampaikan. Iya, Khusus untuk orang tua Iya. ya. orang tua ya. Iya. Oh ya. Jadi memang betul ya, prestasi akademik itu penting ya, tetapi bukan satu-satunya indikator bahwa itu adalah keberhasilan seorang anak. Ya, keberhasilan anak itu tidak dilihat hanya dari angka-angka ya atau statistik nominal ya, tetapi juga dari perilaku. Ya. Nah, banyak. Nah, sekarang kita kan
relasinya keterkaitannya dengan Indonesia hari ini kan. Ya. Banyak orang cerdas, banyak orang tapi omongannya itu tidak bagus, Tidak Betul. mencerminkan tidak mencerminkan kecerdasannya. kecerdasannya. Jadi antara ilmu yang dimiliki dengan akhlak itu jauh berbeda. Ya, dengan perilakunya berbeda. Berarti memang betul ada Bahkan ada yang, ya mohon maaf ya, teriak-teriak kayak dalam tanda petik ya. Sekarang ngata-ngatain, ini kalau kita bicara tentang real yang masyarakat ya, Real. kan ada tuduhan-tuduhan kepada presiden dari Ya. hubungan khusus dengan apa itu, Iya. Oh, iya. tanya LGBT dan sebagainya. Mereka yang suka menuduh itu, mereka yang mendukung LGBT Betul. di kampus-kampus. Iya, betul. Ini jadi nggak konsisten kan? Betul. Gitu. Jadi jangan kita mudah melakukan tindakan-tindakan tuduhan-tuduhan begitu tanpa bukti. Padahal presiden kita yang menaikkan peraturan presiden bahwa LGBT itu adalah ancaman terhadap keamanan negara. Gitu. Artinya kan yang nanda tangan itu kan tahu ini bahaya. Iya, betul. Ya, loh. Jadi jangan mudah kita terprovokasi hanya dengan kabar-kabar gak jelas itu. Ini selaras dengan ada satu pepatah bahasa Arab ya, qimatul mar'i akhlaquhu kan biasanya. Jadi nilai seseorang itu ada pada akhlaknya, tingkah lakunya. Gitu. Jadi kalau di Al-Islah ini kita kan ingin mencetak satu muslim yang benar dan pintar, tapi harus soleh PRT-nya gitu saat kita istilahnya. Pikir, rasa, dan tingkah laku. Jadi sebenarnya untuk merespon fenomena-fenomena kekinian, Mas. Iya. Kalau orang kan banyak menyatakan bahwasanya sekarang kita mengalami krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial. Tapi kemudian direspon dengan beberapa ulama yang menyampaikan sebenarnya krisis terbesar itu bukan pada ekonomi dan politik atau sosial, tapi lebih kepada krisis adab, akhlak, dan keteladanan kan begitu. Iya betul. Bagaimana tanggapan antum terkait ini? Iya, saya sepakat bahwa krisis kita apapun bentuknya, apalagi yang sifatnya itu yang terjadi di hilir, itu kan tergantung apa kualitas yang ada di hulunya. Ya, ekonomi, sosial, politik, budaya, teknologi itu kan hilir. Tapi hulunya itu kan nilai spiritual, nilai akhlak. Ya. Kalau ekonomi kita bermasalah, politik kita kacau, ya, kemudian sosial di negara kita itu juga rusak, gitu ya, seperti apa narkoba, kemudian judi online dan sebagainya, termasuk LGBT, itu kan berarti kan ada masalah di pangkalnya, di hulunya. Jadi kita jangan hanya sibuk fokus menangani masalah problem-problem yang ada di hilir, ya, tetap tanpa kita menangani masalah yang ada di hulu. Ya, air yang sampai ke kita, misalkan itu beracun, ya jangan kita hanya sibuk menangani mengobati orang yang kena racun, yang keracunan, tapi dilihat sumber airnya di mana, itu yang harus dibenahi. Gitu. Jadi apa intinya? Semua itu kan dari masalah akhlak. Semua dari masalah agama. Kalau agama itu dipinggirkan, ya mohon maaf ya, kita kan negara Pancasila. Ini kan negara berketuhanan yang Maha Esa. Di Undang-Undang Dasar ayat pasal berapa? 19 itu ya. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya toh? Tapi kok ada petinggi negara, ya saya langsung sebut aja nih, Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Lah kok mengatakan agama itu musuh terbesar Pancasila? Ini PR ya? Kontradiktif. Ya, kontradiktif. Lah, kalau agamanya disingkirkan ya berarti nanti ujung-ujungnya rusak semua. Ya, betul. Nah, sekarang ketika terjadi kerusakan di hilir, nanti menuding agama penyebabnya, loh nggak nyambung dong. Ya. Kan ente udah menyingkirkan. Betul. Biasanya terjadi kan begitu. Nah, kita ulama ini nanti suruh jadi tukang pemadam kebakaran. Betul. Nah, jangan begitu, itu nggak fair namanya. Ya. Satu, kesalahan kita mengatakan agama itu musuh negara atau ideologi negara. Yang kedua, kalau terjadi kebakaran di hulu, kita disuruh, tokoh-tokoh agama disuruh memadamkan, disuruh ngademin. Ya, itu kan paradoks, nggak benar gitu. Betul. Baik Ustaz, sekarang kita bincang sedikit tentang kebangkitan umat. Menurut Ustaz ini
apa sih langkah kecil yang bisa dilakukan oleh santri atau mahasiswa dan generasi muda Islam saat ini untuk eh, membangkitkan umat gitu dari keterpurukan. Ya, dimulai dari hal yang terkecil dan relate dengan kehidupan kita masing-masing. Misalnya apa? Penghargaan terhadap waktu, kedisiplinan, itu penting. Nggak ada bangsa maju, ya, negara maju kalau rakyatnya itu tidak menghargai waktu. Itu satu. Dan disiplin. Kita mau lihat Amerika, mau lihat Jepang, bahkan yang paling dekat Singapura, itu mereka bisa maju itu karena apa? Menghargai waktu. Ya, percuma kita punya ayat tentang wal asri, ya, dibaca, suka diceramahin, suka dijadikan bahan pidato lomba, ya, dai cilik kan. Tapi kita sendiri nggak menghargai waktu, sangat tidak menghargai. Sehingga apa? Tidak produktif. Waktu kita terbuang percuma, kita tidak mengoptimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita biasakan harus ada penghitung mundur waktu. Target kita misalnya apa? Ini misalnya Al-Islah ulang tahun keberapa? Nanti 100 tahun. Sekarang udah berapa? 51. 51 ya. Misalkan target nanti misalkan 75 tahun. Iya. Nah, itu dibuat jam Ya, countdown-nya. Countdown-nya ya, hitungan terbaliknya, hitungan mundurnya. Supaya apa? Kita terpacu. Apa ini yang belum, target yang belum tercapai gitu. Jangan sampai nanti udah masuk 75 tahun masih ada yang PR yang belum dikerjakan gitu kan. Nah, masing-masing kita harus begitu. Ini target kita belajar sini 3 tahun, apa yang target yang ingin dicapai. Nah, itu satu masalah. Kedisiplinan ya, itu juga sangat penting ya, disiplin harus ditanamkan sejak dini. Pengantri, disiplin, belajar, jam waktunya, bagaimana itu. Nah, makanya pesantren itu penting. Ada waktu, ada kedisiplinan, ya, dilatih juga kepemimpinan. Nah, saya kira tempat yang ideal untuk pendidikan sebenarnya di pesantren. Nah, cuma kan sekarang, sekarang ini ada seperti seolah-olah ya, Anda merasakan atau tidak, itu seperti kita digiring melihat pesantren itu lembaga yang menakutkan. Betul. Dengan munculnya kasus-kasus itu. Digoreng terus. Apakah kekerasan atau pelecehan seksual. Digoreng terus. Dan itu menjelang tahun baru. Ajaran baru. Menjelang penerimaan santri. Ini nggak mungkin nggak sengaja. Ini seperti menggiring opini. Seperti menggiring opini. Tentu kan kita kalau lihat bahwa yang tadi Antum tadi sampaikan, ketika menjelang ajaran baru itu sudah mulai digoreng. Istilahnya yang sudah hangus itu pun diangkat lagi. Ini kan biasanya isunya bullying, Ustaz. Bullying, ya, kekerasan dan lain-lain. Nah, kira-kira gimana, Ustaz? Mungkin Antum bisa sampaikan kepada para calon wali santri atau bullying itu terjadi di hampir semua sekolah. Tidak hanya sekolah pesantren. negeri banyak. Lebih banyak di sekolah negeri, sekolah pesantren. Banyak. Cuma kenapa itu nggak diangkat? Kenapa di pesantren? Oke, kita harus jadi ini muhasabah. Artinya apa? Pengelola, pengajar, ya, pengurus pesantren juga harus lebih profesional ya. Jadi masalah-masalah kenakalan santri itu pasti ada. Nah, cuma harus ditangani sekarang pakai psikolog, pakai supaya mereka bisa curhat apa masalahnya. Saya kira sekarang pendekatannya harus lebih humanis. Nggak bisa pakai kekerasan. Maksudnya kekerasan dulu biasa kan. Cukur kalau nggak ditabok gitu. Atau apa gitu kan. Itu biasa, dan orang tua santri nggak protes. Kenapa? Untuk dididik jadi orang benar kan harus keras. Ya, tentara saja mau dididik keras. Fisiknya, apanya, segala macam. Membentuk kedisiplinan. Nah, sekarang ini kan anak Gen Z lahir itu, kalau saya zaman dulu dimandiin orang tua tuh dikucek-kucek. Mukanya, rambutnya. Sekarang pakai ada topinya gitu. Topi nggak pas, anti air. Ya, jadi manja sekali dari kecil. Ya, kita mandi pakai air sumur dulu ya. Sekarang pakai air galon. Ya, kayak ikan arwana. Iya kan? Jadi itu mental loh, terbentuk. Tentu sejak bayi itu. Sejak bayi. Jadi
mental jadi nggak kuat. Mental jadi nggak Sekarang mau menyalahkan pesantren lah. Pendidikannya dari orang tua begitu. Eh, Mentalnya lemah lalu dimasukin pesantren. Betul. Iya kan? Nah, lalu disalahkan pesantren. Itu nggak benar, nggak fair gitu. Jadi memang semua harus introspeksi ya. Kalau bisa juga saya ingin pihak pesantren, asosiasi pesantren dan pemerintah ya itu juga mengundang lembaga-lembaga media Iya. untuk mengkelirkan masalah ini. Jadi jangan sampai tiap tahun itu terus ya Iya. Betul. diulang-ulang. Betul. Gitu ya. Harus ada komunikasi yang baik. Betul. Ya, jangan sampai nanti lembaga pendidikan Islam terutama pesantren ini itu jadi sasaran kebencian masyarakat. Iya. Padahal di sekolah-sekolah, oh itu jauh lebih Jauh lebih parah. parah. Gitu. Itu bahkan kalau kita lihat saat di media sosial itu kan banyak informasi. Iya, Jadi ada pembulian di sekolah negeri di mana, gitu. Iya. Tapi yang selalu disasar pesantren kan begitu. Pesantren. Selalu pesantren jadi bulan-bulanan. pesantren bulan-bulanan. Baik, saat ini mungkin kita kembali kepada peradaban Islam saja. Ya. Jadi kalau kita dengar kebangkitan peradaban, sebenarnya harus dimulai dari mana kebangkitan peradaban Islam? Iya, kebangkitan peradaban Islam itu kan keniscayaan. Keniscayaan karena setiap 100 tahun itu umat Islam ini akan ada pembaharu. Baik yang bersifat individu atau lembaga, secara kolektif kolegial. Itu pertama. Yang kedua, kita berada di akhir zaman. Fase-fase yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah terbukti. Iya. Fase nubuwah, fase khilafah ala minhaj khulafaur rasyidin, fase mulkan adon, fase mulkan jabriyah. Nah, kita berada di ujung ini. Mulkan jabriyah ini apa? Ada kesadaran umat bahwa pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam pemimpin yang palsu sebenarnya. Kenapa pemimpin palsu? Karena pemimpin di dunia negara-negara Islam ini hanya mengekor dan menjadi kacung daripada negara-negara Barat adidaya, ya. Didikte semua kepentingannya. Gitu. Nah, sekarang ini ada kesadaran. Nah, salah satu yang membentuk kesadaran ulang kita adalah apa yang terjadi di Palestina, di Gaza itu. Jadi ini milestone yang saya kira sangat penting dan tidak boleh kita luput dari perhatian setiap para pendidik, para asatidz, para kiai pondok pesantren. Gaza ini berhasil membalikkan persepsi publik dunia, ya. Dan ada perubahan, sekarang ada perubahan shifting paradigma di Barat itu. Jadi ini mulai fase berbalik arah, jadi backfire kepada Israel. Kalau generasi tua, generasi angkatan tuanya Amerika, Eropa itu dulu masih mendukung Israel. Kenapa? Karena mereka tertipu dengan narasi-narasi Israel yang memainkan narasi sebagai playing victim, dia sebagai korban, korban Nazi, korban Holocaust, dia nggak punya tanah air, nggak punya negara, terlunta-lunta di banyak negara, akhirnya ya ingin minta diberi belas kasih, didirikanlah negara Israel itu. Ya, nah sekarang narasi playing victim itu udah basi, udah nggak berlaku. Kenapa? Karena dia yang tadinya sebagai posisi katakanlah quote in quote terzalimi, dia sekarang pihak penzalim paling besar, Dan itu nyata. penjajah dan melakukan genosida nyata. Genosida di Gaza itu genosida yang paling terdokumentasi dengan baik di dunia saat ini. Kalau dulu yang terjadi di Bosnia orang nggak begitu tahu, hanya ya potongan video apa. Sekarang ini live bisa disaksikan, terbuka. Kesulitan mereka membohongi publik. Jadi, Jadi sulit. tontonan, ya. Jadi, publik Amerika dan Eropa yang masih generasi muda sekarang itu sudah nggak percaya dengan narasi Israel. Nah, ini kan jadi membantu kesadaran umat Islam bahwa masalah umat Islam kan sekarang ini kan adalah Palestina. Ya, tanah suci umat Islam yang itu ada di bawah penjajahan Israel, tidak mendapatkan keadilan, ya. Banyak sekali kezaliman, dan kalau kezaliman itu terjadi di Baitul Maqdis, maka itu akan merebak ke seluruh dunia. Dan itu terbukti 1 abad belakangan. Kenapa dunia ini kacau, konflik, ya, nggak karu-karuan, perang di mana-mana? Ya karena pusat keberkahan itu Baitul Maqdis itu dipegang, dikendalikan oleh Yahudi. Ketika di tangan kaum muslimin aman dunia. Nah, ini saatnya kita untuk merebut kembali. Bukan ingin menyingkirkan Yahudi, memusnahkan
Nasrani enggak, tapi kita ingin mengembalikan keadilan. Ya. Karena yang bisa mewujudkan keadilan itu adalah ya umat terbaik, Ya. yaitu umat Islam. Ya. Ajaran yang terbaik yaitu ajaran Islam yang bisa menyeimbangkan antara klaim tanah suci, tetapi dia tidak menghilangkan hak umat beragama untuk beribadah di situ. Ya. Ya. Ini kan nggak ada dalam ajaran Islam yang lain, Pak. Ya, betul. Mengakui Ya. pluralitas. Mengakui Ya. pluralitas. Ya. Ya kan al-ukhuwah bainal adiyan gitu ya. 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 Nah, sementara mereka ingin apa? Betul. Mengoplos agama, ingin memblender agama jadi satu, menghilangkan identitas semua Ya. agama. Itu yang salah. Ya. Betul. Pluralisme itu yang bahaya. Ya, luar biasa. Betul, luar biasa sekali. Memang jadi ini sekarang semangat mengembalikan kereta pada relnya kan begitu. Ya. Nah, jadi kan kalau kita bicara peradaban Islam ini kan sejarahnya sangat panjang maksudnya. Panjang. Dari Islam pernah memimpin peradaban di dunia. Ya, Sampai saat ini kan sebenarnya sisa-sisa kejayaan itu masih terasa kan. masih. Bahkan masih bisa dideteksi gitu. Iya. Bahkan semangatnya itu pun masih membara sampai saat ini kan sebenarnya. Cuma memang upaya dan ikhtiarnya mungkin perlu dimaksimalkan lagi kan begitu. Memang kan tidak mudah kan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kan dari setiap usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia Ustaz, untuk mengembalikan kejayaan Islam lah dalam tanda kutip Ustaz ya. Itu ada nggak Ustaz yang menurut antum cara terjitu Ustaz, untuk memulai itu agar apa ya, pelitanya itu mulai terlihat begitu. Ya. Apa kira-kira Ustaz? Saya tangkap clue-nya begini. Jadi untuk mengembalikan kejayaan Islam, peradaban Islam itu, semua kita sudah mulai nih, ya. Secara kultural, individual, komunal, komunitas-komunitas, kita sudah banyak istilahnya yang kembali menyadari ya, pentingnya berislam secara kafah. Iya. Tapi itu tidak cukup. Kita harus pendekatan kita bukan hanya kultural, tapi juga struktural, kekuasaan, Berarti political ya Ustaz? politikal, ya, politik dakwah dan dakwah politik itu yang menjadi ciri umum dan paling penting dalam upaya kita mengembalikan kejayaan Islam. Kenapa? Karena saya melihat begini, hadis Nabi mengatakan apa? La tanqudanna ural Islami urwatan urwah, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna naqdan as-salat. Iya. Simpul-simpul Islam itu kata Rasulullah dia akan terurai satu persatu. Gugur. Yang pertama gugur, jatuh itu adalah hukum pemerintahan. Artinya kan ini puncak peradaban Islam. Kalau dia ingin menjadi pengayom bagi seluruh umat manusia, menjadi soko guru bagi dan rujukan bagi umat manusia, dia harus memiliki sistem hukum dan pemerintahan. Karena yang mewakili etalase Islam di seluruh dunia. Bagaimana Islam dulu di Baghdad, memimpin, di Andalusia, di Damaskus, ya di Eropa, di Turki Utsmani selama 6 abad lebih gitu kan. Itu kan menjadi rujukan. Itu kan apa? Ada sistem payung hukumnya dan pemerintahannya. Sehingga rahmatan lil alaminnya itu terasa oleh bangsa-bangsa lain gitu. Dan bangsa lain itu belajar dari umat Islam. Belajar ilmu, belajar sainsnya, belajar adabnya dari bahkan filsafatnya dari umat Islam gitu. Nah, ini yang kita kan kendor di sini selama 100 tahun belakangan. Tapi sekarang ada upaya untuk kita kembali ke situ ada. Nah, karena itu sudah janji Nabi sudah. Berakhirnya era Mulkan Jabriyat masuk kepada era terakhir. Tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Itu pasti. Nah, kita ini generasi kita nih, sampean saya itu akan menyaksikan periode itu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ini bisyarah dari Rasulullah dan bukan hanya khayalan, bukan hanya imajinasi. Semua indikasinya sudah jelas. Akan segera kembali ke masa kejayaan Islam itu. Semakin zalim penjajah Israel dan negara-negara Barat itu akan semakin mengembalikan kesadaran umat. Ya. Apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Palestina itu membangkitkan kesadaran umat. Insya Allah. Harapan mereka untuk memadamkan semangat juang umat muslim ternyata salah kan Ustaz? Nah, salah. Malah berbalik. Membarah gitu. Iya, Tadinya kan pengennya udahlah umat Islam sholat aja lah. Betul. Akhiruhunna naqdan as-sholat kan
benteng terakhir Islam itu kan sholat. Iya. Ya nggak cukup. Iya, betul. Harus Suruh kembali ibadah lagi aja. al-hukmu lagi. Suruh betul. ibadah terus. Suruh ibadah terus. Jadi Kalau- al-hukmu ini penting. Dan Kalau- nanti iya. kata Nabi di akhir zaman umat ini akan mengalami kejayaan ketika pemerintahan itu khilafah al-Madinah dipimpin oleh 12 khalifah. Panjang itu masa. Panjang, Iya. betul. Iya. Yang terakhir itu Imam Mahdi. Imam Mahdi. Masya Allah. Kalau kita bicara tadi kan kejayaan Islam tadi Ustaz ya. Sudah dimulai dan lain sebagainya. Jadi kan ini menambah semangat kita kan gitu. Betul. Di mana posisi umat Islam Indonesia saat ini Ustaz? Nah, posisi umat Islam Indonesia strategis. Walaupun dia tidak berada di pusat secara geografis. Ya. Ya, kalau kita bicara pusat, kita bentangkan peta, Indonesia di ujung timur. Iya, betul. Yang mayoritas muslim. Di tengah itu center adalah Timur Tengah. Ya. Timur Tengah. Ya, ada Mekah, ada Madinah, ada Palestina, Masjidil Aqsa. Baru sini dataran yang paling barat Afrika. Nah, walaupun secara geografis jauh, tapi peran umat Islam Indonesia ini sebenarnya sangat sentral. Kenapa? Dia jauh dari pusat konflik, Mas. Iya. Pusat. Oh iya, betul. Pusat konflik itu kan Timur Tengah, panas terus itu. Nah, kita yang jauh dari pusat konflik, jauh dari peperangan, kita dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam ini, saya optimis, inilah yang akan memimpin perubahan di dunia Islam dengan apa? Dengan Amin. persiapan ilmu pengetahuan Masya Allah. ya, dan ma'rifinya. Begitu ya. Ya. Mungkin kita nggak bisa ngirim pasukan ke Palestina Iya. untuk membebaskan Masjidil Aqsa, kejauhan. Iya. Kalaupun mau mengirimkan, Dicegat. ya akan dicegat dulu agak berat. Kecuali Pak Prabowo nanti kirim Betul. pesawat terbaru, kan? Atau drone yang terbaru itu buatan Turki. Nah yang bisa dilakukan Indonesia apa sekarang? Persiapan ilmu pengetahuan, pembinaan akidah, pembinaan akhlaknya. Karena suara Indonesia ini sangat didengar sekarang di dunia Islam. Gitu. Nggak, Iya, bukan sebenarnya- suara pinggiran lagi. Indonesia ini perannya penting sekali untuk kebangkitan umat, Iya, kejayaan Islam. sangat penting. Lah, kalau Indonesia nggak ngirimkan haji aja, Oh, betul. sepi ya? Sepi. Iya. Umroh. Sepi kan, Sepi. sepi betul. Iya. Iya. Jadi penting itu. Pertama, nomor urut pertama 230 230.000 jamaah. Betul. Itu yang haji. Yang haji. Kalau yang umroh setahun bisa jutaan. jutaan. Ya. Karena dia sepanjang waktu kan. Iya. Tapi tadi Ustadz kan menyampaikan bahwasanya posisi umat Islam Indonesia sangat strategis. Terutama dalam menyongsong kejayaan Islam kan Iya, Ustadz. iya. Terutama dengan pembinaan umatnya dalam pendidikannya dan sebagainya begitu. Tapi kan pasti sebagai salah satu umat yang paling getol mendukung dan mengupayakan kejayaan Islam ini, tentu kan kita perlu melakukan juga evaluasi internal nih, Ustadz. Betul. Sedangkan kan kita lihat kan umat Islam di Indonesia kan dengan berbagai macam problematika, kemudian perpecahan satu dan lain saling serang satu lainnya, sesama saudara, kemudian saling menjatuhkan lain sebagainya. Itu bagaimana antum menanggapi ini dan apa pesan dan saran antum kepada umat Islam Indonesia untuk melihat problematika terkini? Ustaz? Kaum muslimin di Indonesia harus memanfaatkan dan mengambil peluang sebaik mungkin, sebesar mungkin peluang untuk meningkatkan kapasitas pendidikannya. Ya. Karena pendidikan itu kunci. Ya, bangsa tidak akan maju, tidak akan berkembang baik kalau pendidikannya rendah. Ya. Ekonominya tidak akan maju kalau pendidikan rendah. Ya, politiknya juga tidak akan cerdas kalau pendidikan rendah. Ya, kenapa? Orang bisa tipu-tipu dalam pemilu 5 tahun sekali karena pendidikannya rendah. Kenapa orang mudah untuk ya dengan diguyur bansos, diguyur uang menjelang pemilu, kemudian dia mau pilih orang nggak jelas, nggak benar. Ya karena pendidikan. Pendidikan. Semua kembali ke pendidikan. Ya. Nah, jadi kata kunci adalah pendidikan. Nah, pemerintah ini harus menjadi katalisator utama untuk mengangkat derajat pendidikan bagi umat Islam. Iya. Itu kata kuncinya. Ya. Nah, kalau pendidikan baik, ekonomi akan baik. Politik kita akan baik. Ya, sosial kita akan baik dan juga harus ada keberpihakan. Ya. Strategi pembangunan ekonomi Indonesia itu harus betul-betul berpihak kepada mayoritas. Ada mayoritas. Bukan soal sentimen, oh ini mayoritas, ini enggak. Tapi faktanya kan umat Islam memang mayoritas. Betul. Kalau mayoritas ini tertinggal, mundur, lemah,
ya Indonesia nggak akan maju-maju, Pak. Ya. Ya, masa mau mengandalkan 22 juta orang Nah, dari itu dia. 290 juta? Nggak mungkin, Ya. nggak ngangkat. Ya, nah kelas menengah itu harus diisi lebih kuat dan lebih tebal. Kelas miskinnya itu harusnya di bawah 10%. Nah, kelas menengah ini harus sampai 80%. Bah, itu baru benar. Baru benar. Baru nanti kelas elitnya, artinya yang 10%. super kaya itu ya 10%. Nah, negara yang kuat itu, kalau kelas menengahnya itu tebal, Benar. ya, bisa menekan angka kemiskinan dan juga membuat yang elit ini, oligarki ini juga tidak terlalu dominan. Kenapa? Karena dia ada penyeimbang kelas menengahnya itu. Nah, ini menurut saya kunci Indonesia, umat Islam kalau ingin bangkit ya, memimpin peradaban, itu harus di bidang pendidikan dan menguatkan kelas menengah di Indonesia. Peran Jadi- pesantren sendiri gimana? Nah, peran pesantren, Ya. yaitu sebagai sokoguru tadi, pendidikan. Pendidikan ya. Menyiapkan kader, SDM, ya. Kemudian juga melatih anak-anak santri ini untuk kewirausahaan, leadership, ya. Leadership. Kemudian juga harus kita banyak mengirimkan santri-santri kita masuk ke perguruan tinggi negeri di bidang umum, ya, entrepreneurship, dan juga jangan lupa santri itu harus ada yang masuk TNI Polri Ya. Gitu ya. dan Betul. aparat kejaksaan dan kehakiman. Ya. Jadi jangan santri hanya belajar agama lagi ya kan? Ya, betul. Jadi kiai lagi di Ustadz. kampung kan, jadi ustadz gitu ya. Ya itu sudah banyak. Udah banyak. Betul. Tapi yang jadi pebisnis, yang menguasai ilmu ekonomi, jadi ekonom, jadi TNI Polri itu harus banyak santri. Betul. Kalau Indonesia ingin baik itu harus banyak santri di Iya. pusat-pusat pengambil kebijakan dan aparatur negara. Baik, Kita harus kalau- arahkan para santri itu tidak hanya berkutat dengan kitab-kitab kuning, Iya. tapi Iya. juga harus masuk ke Harus masuk. bidang-bidang lain. Ya. Ya. Yang kitab kuning kita siapkan ya sekian persen aja. Sekian persen saja. Tafakufin din. Tafakufidin. Oh. Gitu. Enggak, San. Kalau kita melihat tadi Antum menyampaikan terkait kualitas ekonomi, ada juga meningkatkan kualitas pendidikan. Ini Pendidikan. mungkin selaras ya dengan Dengan Al-Islah. Al-Islah. Bagaimana Kiai Maksum, pendiri pondok, menyampaikan bahwa ada 3 kualitas Ustaz yang harus dimiliki oleh santri, yaitu kualitas diri, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial Ustaz. Iya. Bagaimana 3 kualitas ini harus memiliki satu kesatuan yang saling berkaitan. Ustaz. Betul, itu selaras juga Ustaz dengan cita-cita Al-Islah untuk melahirkan. Nah, kita menyebutnya sebagai maksum muda Ustaz. Atau kiai-kiai muda, atau kalau bahasa Islamnya a'immatun ummah, yang kiai. Jadi kalau Al-Islah itu kiai itu kependekan dari kamilul ilmi wal akhlaqi wal imamati. Masya Allah. Jadi inginnya mencetak maksum muda atau kiai-kiai muda yang sempurna ilmunya, sempurna akhlaknya, dan memiliki kapabilitas leadership yang baik. Nah, ini. Ini apa saran antum untuk kita untuk ini, Ustaz? Ya, terakhir ya, masalah Islah. Khusus. kepada al-muslihun atau al-islahiyun, generasi al-islah. Terus saya visi yang tadi dicanangkan oleh pendiri Kiai Muhammad Maksum itu sangat relevan ya, untuk kemajuan bangsa, untuk bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai pemimpin peradaban Islam. Jadi kita jangan bicara lagi target kita kecil. Target kita harus besar. Bukan hanya memimpin Indonesia, memimpin kampung kita, tapi memimpin dunia Islam. Masya Allah. Kalau dunia Islam ini baik, ya bisa diislah, nah, kan, oleh alumni Al-Islah. Oh, kita jadi sokoguru dunia. Itu katakan kembali kepada Ustaz Ziyatul Alam. Jadi bagaimana kita ini menjadi sokoguru umat peradaban, umat manusia. Nah itu. Jadi target kita jangan kecil. Ya, saya dan Kiai Nonop sudah sampaikan bahwa target kita adalah mewujudkan bisyarahnya Rasulullah SAW, kabar gembira bahwa umat ini di akhir zaman akan menaklukkan Roma. Roma itu simbol, satu-satunya simbol yang belum ditaklukkan oleh umat Islam. Dan tentu saja sebelum Roma itu adalah Baitul Maqdis. Ya, jadi ini simbol-simbol ini penting. Dan pusat-pusat pengambil kebijakan dunia itu kan ada di situ. Iya, betul. Ya, jadi kita harus menggenapkan janji Rasulullah sebagaimana dulu tekadnya Sultan Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel. Bahkan Muhammad Al-Fatih itu sebelum wafat tahun 1481
itu dia mengirimkan pasukan besar itu ke Roma, Ya. mengepung Roma. Mencoba mewujudkan daripada Ah. vision Rasulullah juga. Beliau ingin mewujudkan dua Ya, target betul. Nabi. Ya. Bukan hanya Konstantinopel, tapi juga Roma. Betul. Dan qadarullah wafat. Hmm. Apa rahasianya? Supaya ini jadi PR kita. Betul. Nah, kalau sudah ditaklukkan zaman dulu ya. Selesai sudah. Selesai kan nggak ada Selesai masalah. episode-episodenya. Nah. Iya, Biar episode segera datang. Nah, makanya sekarang ini tugas kita wujudkan itu. Dan sudah rapuh itu, Iya. rapuh peradaban Barat, Sudah rapuh. Judeo-Kristen, Yahudi ini sedang mengalami krisis sangat dalam. Oh, menarik sekali. Ya. Kristen sama, Sama. udah kehilangan pengikut. Gereja-gereja di Eropa sudah kosong. Kosong. Manusia-manusia di Barat itu merindukan fitrahnya Islam. Masya Nah, kita menawarkan Islam itu kepada mereka. Jangan kita perangi, jangan kita kasar pada mereka, tapi ayo kita kenalkan. Kirim duta-duta Islam. Jadi gini, daripada alumni lulusan pesantren hanya apa? Hanya ribut soal khilafiyah. Ya di kampung soal tahlilan apa segala macam. Iya. Kunut ya, talqin mayit. Sekarang lebih baik santri itu dikirim jadi duta dai-dai Islam ke Ya. negara-negara Eropa. Barat, Nah, itu yang ke Cina, ke cita-cita. Jepang. Masya Ya. Allah. Islamkan mereka. Betul, betul, betul. Jangan kita ribut dengan sama Muslim. Ya. Ya. Melakukan islahul Islahul ummah. Itu ummah. cita-citanya Kiai Ma'ruf Cita-cita. dulu adalah bagaimana kita membeli gereja. Amin. Salah satu cita-cita. Islahul alam. Islahul alam. Perbaiki dunia. Insya Allah. Itu, insya Allah. Baik. Baik Baik. Ustaz, alhamdulillah ini begitu banyak ilmu ya, hikmah dan inspirasi yang kita dapatkan dari perbincangan ini gitu ya. Terima kasih banyak kepada antum atas waktu, ilmu, ya, insight-nya, nasihat dan sebagainya. Semoga Allah membalas segala kebaikan antum Amin. dan menjadikan ilmu yang disampaikan ini sebagai amal jariah. Ya. Pesan terakhir kepada santri, Oh Ya. ya, monggo. saya Ini itu penting. ingat dipesankan ibu saya. Ya. Waktu saya tuh lulus aliyah pesantren. Fahmi, kamu jangan hanya bisa pandai ceramah. Karena kan ibu itu mendidik saya tuh bisa ceramah, bikin teks pidato ya. Tapi juga kamu harus bisa menulis. Oh, iya. Ya, banyak orang pandai ceramah nggak bisa menulis. Betul, betul. Banyak orang pandai menulis nggak bisa ceramah. Kamu harus jadi dua-duanya. Amin, amin. Nah, itulah makanya saya terus terngiang-ngiang nasihat itu, sehingga saya pengen mewujudkan itu gimana saya ini bisa ceramah tapi juga bisa nulis gitu. Dan alhamdulillah kesampaian Mas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bisa lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal Nah, itu alamin. santri harus bisa begitu. Bisa dicontoh. Dakwah bil kalam, wabil kolam kan gitu. Baik, Ustaz, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan antum hadir bersama kami di podcast Suara Al-Islah. Dan juga terima kasih banyak kepada sahabat Suara Al-Islah yang telah membersamai kami hingga akhir episode ini. Jangan lupa untuk terus mendukung konten-konten dakwah di podcast Suara Al-Islah dan bagikan podcast ini kepada sahabat, keluarga, dan rekan-rekan agar kebermanfaatannya bisa terasa lebih luas dan bisa dirasakan oleh khalayak umum. Baik, podcast Suara Al-Islah ini merupakan sarana media dakwah dan juga edukasi yang dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso yang ingin menghadirkan inspirasi nilai-nilai Islam dan keilmuan agar bisa diterima lebih mudah dan diterima ya selaras dengan zaman lah bisa. Sudah membersamai kami selama kurang lebih mungkin 40 sampai dengan 1 jam bisa tidak terasa nih Ustaz. Karena juga berhubung dengan waktu karena Kiai Fahmi Salim harus segera meninggalkan Pondok Pesantren Al-Islah untuk kembali ke Jakarta. Kami doakan perjalanan lancar Ustaz. Fi amanillah wa aunillah insyaallah. Ma'asalama. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Inilah Suara Al-Islah, suara yang menginspirasi, ilmu yang mencerahkan, dan juga amal yang menggerakkan. Inilah podcast Suara Al-Islah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat.
Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.